Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, semoga kita walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi dari hal-hal yang bahaya dan segala hal yang buruk jauh-jauh dari kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai sesi yang selanjutnya adalah sesi pemahaman tentang atau pendahuluan dulu. Pendahuluan kita akan masuk ke rangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah materi tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, kita pimpin dulu doa. Kayaknya kan kita belum mimpin doa nih ya. Tadi siapa nih hari ini kita mau mimpin doa? Faiz. Yang mau mimpin doa siapa ini? Silakan. Barin, Pak Barin. Ya, saya Pak. Oke, baik. Pak Doa. Barin. Ya, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu anhu sahabat Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, Amin. hamdan la yukafi mazida. Ya Amin. Rabbana lakal hamd. Amin. Allahumma taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'an wa sujudan wa amalan wa taqsiran wa sadaqah ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi tub billahi rabbi wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasul wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipahamkan, kita difakihkan, maka acara yang selanjutnya kita ice breaking atau sesi selanjutnya kita ice breaking. Oke, baik, ice breaking siapa nih kira-kira yang mau memimpin ice breaking? Silakan, monggo, dipersilahkan. Yo, Imas. Ya, silakan Ibu Imas. Wah, luar biasa ini. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Siap, siap. Tutorialnya jadi saya punya kata-kata ketika saya bilang door, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian membalasnya dengan door. Wah, gitu. Kemudian bilang bom, maka bapak dan ibu seperti terbom gitu. Jadi nanti putus. Ya, yang pertama door, kemudian bom, yang ketiga kalau saya bilang door, maka ekspresi bapak dan ibu nggak kena gitu ya Pak. Oke, siap, luar biasa ini. Kayaknya seperti Coba dulu Bu, dicoba. Luar biasa ini. Ayo, Ya, mulai coba Bu. dulu ya. Ya, dicoba. Ya. Door. Balas door. Kalau door dibalas juga. Oh, Kalau gitu, bom gitu ya. Ya. Door, balas door juga. Aduh. Wah. Luar biasa, Masya Allah. Nggak kena. Biar alay ya Pak, alay. Ya, biar happy sedikit. Oke Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan, hore untuk Bu Imas. Ya, baik. Saya absen dulu. Pak Bahrin hadir ya. Pak Dr. Andes Ismatullah hadir. Bu Imas hadir.
Pak Dr. Andes Zainal Abidin hadir, Bu Nadratul Siap. hadir, Siap. Bu Nadratul. Hadir. Alhamdulillah hadir. Baik, kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang masih energik yang luar biasa. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sudah ada yang tahu belum tentang profil pelajar Pancasila seperti apa? Oke, baik. Iya, Akan Kak. saya Belum. perlihatkan tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah melihat? Sudah tampil? Sudah. Oke, Sudah. baik. Ya, Ya. kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Baik, definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusnya yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada beberapa karakter profil pelajar Pancasila, terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Nah, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhkan larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Artinya kalau kita umat Islam berarti kita harus menghayati keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya mentaatinya. Mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita umat Islam, jadi kita harus itu. Karena apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, berakhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Nah, itu tentang elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berbineka global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Itu tentang elemen yang kedua, berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah mandiri, atau yang ketiga itu profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah mandiri. Bapak Ibu, pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang mencerminkan dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan dirinya, situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, ini yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ketiga, mandiri. Jadi bentuknya adalah memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama.
pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak orang lain, atau maaf, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong itu apa? Melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu elemen profil pelajar Pancasila yang nomor 4 itu bergotong royong. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, itu untuk bernalar kritis. Pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kepedulian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Itu adalah salah satu elemen yang disebut dengan bernalar kritis, Bapak Ibu. Jadi bernalar kritis tadi yang saya sebutkan tadi adalah perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Itu salah satunya. Nah, yang selanjutnya, yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Artinya pelajar Indonesia itu yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan baru, karya dan tindakan orang yang orisinal atau karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kalau ada masalah dia punya alternatif, kalau dia dibutuhkan gagasannya, karyanya dia memuncul, dia bisa mempunyai gagasan-gagasan yang baik, terus dan itu orisinil. Itu orisinil asli dia. Jadi tidak ngambil dari comot sana, comot sini. Nah, tidak seperti itu. Jadi dia punya keorisinilannya, memiliki dan termasuk keluasan dalam berpikir. Jadi kalau kita berpikir secara luas atau berstrategi secara luas, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami dan kita harus masukkan ke dalam proses-proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Terus yang selanjutnya berbineka global itu adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Terus yang selanjutnya bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, berbagi. Yang selanjutnya mandiri. Jadi mandiri adalah pemahaman diri dan situasi. Terus regulasi diri. Yang selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Terus yang selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah kreatif. Kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal atau orisinil atau yang asli. Kalau bahasa kita adalah asli. Terus yang selanjutnya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga.
atau yang asli juga. Terus yang saja memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan yang ada. Nah, itu salah satu ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan di awal. Yang selanjutnya adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah bertanya-tanya kegunaannya apa sih? Nah, kegunaannya adalah yang pertama, tujuan pendidikan nasional dan undang-undang. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Sisdiknas dan tentang pasal 3 itu kegunaan profil yang diambil dari tujuan pendidikan dan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan yang ditertera dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 3 dijadikan satu yang akan menjadikan profil pelajar Pancasila tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kegunaan profil pelajar Pancasila itu ya tadi merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan di dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Siapa saja sih yang pemangku kepentingan pendidikan? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Siapa saja pemangku kepentingan di pendidikan tersebut? Saya Pak. Ya, monggo, silakan Pak Bahrin. Pemangku itu contohnya pemerintah, ya, kemudian kepala sekolah, ya, kemudian wali, ya betul, udah para pakar dan lain-lain Pak. Wah, ya betul sekali Pak Bahrin. Itu adalah salah satu beberapa yang disebutkan Pak Bahrin itu adalah orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan pendidikan di negara kita. Nah, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Apa sih yang disebut dengan kompas, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Menunjukkan arah, Pak. Nah, betul. Masya Allah, luar biasa Pak Zainal Abidin. Jadi artinya rumusan profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi sebuah penunjuk arah bagi peserta didik kita untuk mau seperti apa dan bagaimana. Seperti itu. Nah, segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan itu bermuaranya nanti kepada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Seperti itu. Kira-kira paham tidak Bapak Ibu? Ya, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan? Ayo, seperti apa Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, baik. Di sini akan saya jelaskan penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Seperti itu. Terus budaya sekolah ya termasuk juga dengan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, itu disebut seperti itu. Intrakurikuler itu apa, Bapak Ibu? Intrakurikuler kegiatan pembelajaran. Ya, intrakurikuler itu intrakurikuler kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Muatan pelajaran, kegiatan dan pengalaman belajar. Pembelajaran di dalam kelas. Ya, betul. Terus proyek, karena termasuk juga berbasis proyek Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek yang konstekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar.
Nah, terus yang selanjutnya ekstrakurikuler. Apa yang disebutkan ekstrakurikuler? Bagian untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan proyek penguatan profil Pancasila. Ini latar belakang penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu didukung kebijakan pusat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita itu masih banyak dengan apa ya namanya, evaluasinya itu dengan soal, dengan yang istilahnya memang kayak pilihan ganda dan sebagainya. Nah, ini kita akan mengarahkan kepada proyek atau berbasis yang disebut dengan berbasis proyek itu yang kita kumpul biasanya kayak portofolio dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita penelitian anak-anak dibuat jadi penelitian. Terus kedua menjadi anak-anak tuh malah lebih banyak untuk praktek Bapak Ibu. Lebih banyak untuk praktek Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas. Jadi anak-anak itu silakan boleh mengeksplor dirinya di alam, boleh mengeksplor dirinya dalam praktek-praktek, misalkan kayak TKR itu bisa praktek di bengkel, buka praktek bengkel dan sebagainya. Terus yang misalnya mungkin di farmasi dia bisa meracik obat di tempat obat atau di apotik-apotik. Nah, atau di lab-labnya itu sendiri. Ada labnya, ada tempat bagaimana cara meracik obat dan sebagainya. Itu farmasi. Ada lagi yang misalkan yang kayak akuntansi. Nah, akuntansi bagaimana? Coba praktek membuat bank. Kalau misalkan nggak bisa bank besar, ya bank mini sajalah. Bank mini dengan misalnya contoh yang menjadi objek adalah kawan-kawannya, siswa-siswanya atau satu kelas itu menabung seperti itu. Itu adalah sebuah contoh bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan atau bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari. Seperti itu. Terus beban kerja guru perlu dipertahankan dan tidak dikurangi sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua. Gitu, pelajar terbagi dua, ekstrakurikuler dan kurikuler, proyek penguatan P3. Seperti itu Bapak Ibu. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran interaksi, bukan tematik Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu. Bisa dibacakan ya, pengetahuan dan keterampilan kompetensi yang dipelajari setiap mata pelajaran terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PKN, bahasa Indonesia dan seterusnya. Seperti itu Ibu, Bapak. Kira-kira sudah paham belum ini? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Nah, ini baik. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah guru. Yang jelas gurunya. Kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan. Itu yang perlu disiapkan. Jadi banyak sekali kayak pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, pengaturan agar alokasi jam pengajar guru tetap sama. Nah, itu bagian dari yang harus kita siapkan dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini Kemendikbud menentukan tema. Kemendikbud itu hanya menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan dalam satu pendidikan. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Jadi pemerintah daerah itu hanya muatan lokal yang merancang muatan lokal. Jadi yang umumnya itu adalah Kemendikbud dan yang mengeksekusi adalah guru. Jadi prosesnya adalah guru. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin itu saja kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan sudah panjang lebar yang luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bapak Ibu Imas, monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Isrizal tadi menjelaskan materinya secara gamblang dan jelas. Tapi di sini berarti
profil Pancasila itu menerapkan nilai-nilai yang 6 elemen tadi ya Pak. Ya, Nah, betul, itu Ibu. yang saya mau tanyakan, sepertinya hampir sama nilai-nilai itu dengan karakter di K13 gitu, Pak. Kan itu sudah menerapkan karakter-karakter di K13. Itu apakah di sesi mananya yang berbeda? Kemudian pertanyaan kedua, itu kalau sekolah itu ditunjuk sebagai sekolah untuk melaksanakan pelajaran Pancasila, atau memang kebijakan pemerintah, atau itu kepala sekolah yang ingin kemudian mengajukan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya jawab, ya saya melempar dulu pertanyaan Bu Imas kepada kawan-kawan kira-kira yang mau menjawab atau menanggapi, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Bahrin. Tidak ada sebetulnya. Iya. Tadi itu dilaksanakan apa yang Indonesia lingkungan itu sudah tetap kita membentuk manusia Ya, terima kasih Pak Bahrin. Walaupun terputus-putus sinyalnya, insya Allah paham ya Ibu, Bu Imas. Ya, kira-kira paham tidak Bu Imas? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan Bu Nadro atau Pak Ismat. Cukup, Pak. Cukup. Ya, silakan Bu Imas, ada tambahan kok. Dibuka dulu speakernya. Kiranya ada penambahan, silakan dari Bapak Ibu yang lain atau dari Bapak pemateri juga bisa menjelaskan. Bu Nadro gimana? Cukup ya, mungkin nanti saya tambahkan sedikit, saya refleksikan bahwasanya begini Bapak Ibu. Tadi yang ditanyakan Bu Imas adalah kurikulum Merdeka atau profil pelajar Pancasila itu apakah bagian dari Kurtilas atau seperti apa ya Bu Imas ya? Atau bagaimana? Nah, kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum 2013 atau mungkin belum bisa saya ungkapkan apakah ini kurikulum baru atau tidak, saya kurang tahu, belum paham, begitu paham artinya. Tapi yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu adalah kalau menurut saya itu pengembangan dari kurikulum 2013 yang dimana kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang merdeka. Artinya namanya profil pelajar Pancasila tapi kurikulumnya kurikulum merdeka. Yang disebut dengan kurikulum merdeka adalah bukan di mana kita bukan di mana kita semua pelajar merdeka, semua enggak seperti itu. Ada batasan-batasannya, tapi proses pembelajarannya itu bersistem merdeka. Artinya kita yang kalau di video Ki Hajar Dewantara yang di sebelumnya bahwasannya
kita itu ikut mengikuti apa keinginan dari peserta didik. Artinya kita tanya dulu keinginannya, atau kita pingin pelajar apa ini gitu kan? Pingin pelajar apa? Kalau kita belajar apa, kira-kira apa yang membuat mereka nyaman seperti itu. Jadi kalau menurut sistem dari kurikulum merdeka tersebut seperti itu. Jadi memang merdeka tapi tidak merdeka bahasanya, tapi ada batasan-batasan yang memang harus ditaati, dipahami oleh siswa tersebut seperti itu. Atau kita dengan cara membangun batiniahnya kepada kita supaya mereka senang, supaya mereka juga apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan ke mereka pun nyambung. Jadi kita itu bagian dari fasilitator mereka, memfasilitasi mereka. Jadi fasilitator memfasilitasi mereka seperti itu, Bapak, Ibu, dan Bu Imas. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya tadi apa, Bu Imas? Pertanyaan kedua? Iya. Yang kedua tadi sekolah sekolah merdeka ini ditunjuk untuk melaksanakannya atau memang kepala sekolah yang mengajukan? Oh ya. Soalnya sepertinya tidak semuanya menetapkan sekolah itu. Ya, kalau yang saya tahu ini adalah pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekolah-sekolah Bapak Ibu itu sekolah-sekolah pilihan yang dipilih oleh Kemendikbud. Seperti itu. Mungkin ada yang disebut dengan SMK-PK. Jadi yang masuk dalam SMK Pusat Keunggulan itulah yang imbasnya kepada sekolah penggerak. Nanti dari sekolah penggerak imbasnya menjadi guru penggerak seperti itu. Jadi secara otomatis yang dapat PK, dapat sekolah pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan itu otomatis menjadi sekolah penggerak. Nah, jadi sekolah penggerak imbasnya kepada guru penggerak, Bapak Ibu. Seperti itu, Ibu Imas. Jadi tidak semua, belum semua, artinya belum semua. Jadi sekolahan Bapak Ibu itu adalah menjadi sebuah awalan, sekolah yang awalan atau lembaga yang awalan untuk menerapkan kurikulum ini. Seperti itu. Nanti imbasnya kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar Bapak Ibu. Atau bisa jadi mungkin nanti akan menjadi sekolah-sekolah menjadi sekolah pusat keunggulan, menjadi pengacuan jadi sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin gitu Bu Imas. Kira-kira? Jadi intinya sekolah kita adalah sekolah-sekolah yang terpilih, yang ini percobaan gitu ya. Percobaan juga ya. Kira-kira begitulah. Ya. Ya, terus tadi nilai-nilai tadi berarti tetap diambil dari nilai-nilai K13, tapi nilai-nilai itu dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih pendidikan kepada siswa gitu ya Pak. Oke, ya, itu sepertinya Pak Ismatullah akan menambahkan. Saya ingin bertanya kalau saya kan sebelum ada diklat 10 hari ini yang saya juga banyak absennya, itu pas juga ada kalau kurikulum dulu kan ada kurikulum 2016, kurikulum KBK, kurikulum K13 kan seperti itu. Nah, kurikulum ini Pak Yus, Pak Guru, namanya kurikulum apa gitu kan? Apa kurikulum nasional, apa kurikulum abad 21? Nah, itu yang saya belum paham. Namanya kurikulum apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Sekali itu aja pertanyaan dari. Kalau untuk saya belum bisa untuk menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Artinya apakah ini kurikulum baru atau tidak. Tapi karena ini adalah terobosan baru, artinya pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Kalau untuk bahasanya ini kurikulum baru, saya tidak bisa menempatkan atau ini kurikulum baru, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi ini kebijakan dan keputusan dari kementerian. Jadi kita sebagai guru atau sebagai fasilitator itu mendapatkan materi ini supaya mengembangkan kepada peserta didik, kepada diri kita, kepada para guru, para guru-guru yang lain atau sekolah-sekolah yang lain untuk mengembangkan proses pembelajaran seperti proses pembelajaran merdeka, pelajar merdeka atau sekolah merdeka dengan profil
pelajar Pancasila. Seperti itu, Bapak. Ya. Mungkin gitu kira-kira Bapak kita sudah 30 menit menjelang sudah istirahat. Jadi mungkin saya cukupkan sekian ya, nanti kita sambung lagi lain waktu. Kira-kira ada yang mau memimpin doa? Ismat. Baik. Oke, baik, Pak Ismat. Mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Amin. syakiran hamdan Amin. hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Oke, baik, kita cukupkan. Saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan materi. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.